Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya MedPen metode penelitian kualitatif. Nah, di sini saya mengambil judul analisis budaya konsumtif masyarakat dan peranan LPM dalam berkontribusi untuk meningkatkan UMKM di Kelurahan Karangwaru. Perkenalkan saya sendiri Muhammad Anas. Nah, di sini latar belakangnya yaitu upaya peningkatan kualitas Karang Taruna harus diimbangi oleh Karang Taruna dalam memotivasi untuk mengembangkan peranan dan fungsinya secara optimal agar tercapai desa Karang Taruna. Adapun langkah yang harus ditempuh antara lain yaitu penataan manajemen organisasi, menumbuhkan dan mengembangkan kader-kader profesional, penguasaan teknologi pedesaan, yang keempat peningkatan dan pengembangan program kegiatan. Peranan berasal dari kata peran, yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai permainan. Budaya konsumtif pada Kelurahan Karangwaru dapat dilihat dari perilaku keseharian di kantor dan kegiatan di luar kota, senang berbelanja atau membeli, dan hal-hal tersebut tidak terkontrol meski telah memiliki banyak barang serupa dan belum memerlukannya. Yang kedua yaitu fokus masalah. Di sini fokus masalah saya berdasarkan latar belakang di atas yaitu analisis budaya konsumtif masyarakat dan peranan LPM dalam berkontribusi untuk meningkatkan UMKM di Kelurahan Karangwaru. Tujuan penelitian yaitu mengacu pada permasalahan di atas. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana budaya konsumtif masyarakat dan peranan LPM untuk meningkatkan UMKM di Desa Karangwaru. Manfaat penelitian yaitu 1. Membantu penulis untuk memahami perilaku budaya konsumtif masyarakat sekitar. Yang kedua, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sekitar dan LPM tentang perkembangan dan peningkatan UMKM di daerah sekitar. Landasan teori. Landasan teori di sini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, budaya konsumtif. Di sini yaitu konsumsi merupakan usaha pemenuhan kebutuhan baik makanan dan minuman guna kelangsungan hidup manusia. Secara luas, konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini saya mengutip dari artikel atau jurnal Solekah Sabardila dan Setiawati tahun 2021. Yang kedua yaitu peranan LPM, yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan merupakan mitra kerja dari pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah kelurahan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Di sini saya mengutip dari jurnal penulis Kawongkoan dan Kabupaten tahun 2018. Yang ketiga ada peningkatan UMKM dalam menjalankan aktivitas usaha. Seringkali pengelola UMKM merupakan merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasi usahanya menurut Hermon 2008. Pemasaran secara online telah dapat dilakukan oleh kedua mitra melalui situs jual beli online, Bukalapak, dan weblog usaha mitra sehingga dapat memperluas pasar produk permanen, santan, dan peningkatan pendapatan kedua mitra, yaitu dari jurnal Pengabdian 2017. Nah, di sini bab 3-nya metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang berlangsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sumber data yang diperoleh atau digunakan adalah data premium responden.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Spradley. Analisis Spradley merupakan analisis data yang dikembangkan oleh James Spradley untuk penelitian etymologi, yaitu di sini alurnya pertama mencari pelaku usaha UMKM, dan di sini ada tambahan yaitu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangwaru. Selanjutnya melakukan wawancara, kemudian kita analisis perilaku dan strategi data penelitiannya, dan yang terakhir merumuskan hasilnya. Di bab 4 ini adalah hasil dan pembahasannya. Di sini saya akan membacakan salah dua dari hasil penelitian, yaitu keripik gote bukat. Bagaimana peranan usaha yang tetap bertahan di masa pandemi COVID? Selama pandemi COVID ini bukat tetap mempertahankan usahanya, namun bukat selama pandemi itu kesulitan pemasokan bahan baku untuk dibuat keripiknya. Tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu di sini bukat melakukan tindakan memasak bahan terlebih dahulu, jadi produksi yang dilakukan 2 minggu sekali, dan bukat melakukan penambahan rasa dan bentuk dari keripik tersebut. Omset yang diperoleh saat pandemi COVID. Omset yang diperoleh itu menurun drastis saat pandemi 1 tahun pertama karena tidak adanya pemesanan untuk di hari raya, dan warung-warung untuk penitipan produk juga tutup. Yang ketiga, cara pemasaran yang dilakukan pelaku usaha selama pandemi. Selama pandemi ini bukat memasarkan melalui media online seperti Facebook dan WA saja. Watak kepribadian sifat yang bagaimana harus dimiliki oleh pengusaha tetap eksis dalam menjalankan usahanya, yaitu di sini bukan memiliki kepribadian yang teguh, bekerja keras, dan tidak patah semangat guna agar tetap menjalankan usahanya. Nah, pelaku usaha yang kedua yaitu kulit ikan patin, Pak Saiful, yaitu pada masa bagaimana para pengusaha tetap bertahan di masa pandemi. Di sini Pak Saiful menjawab, pada masa pandemi ini pengusaha kulit ikan patin ini kurang bisa bertahan di pasaran karena pabrik atau pemasok kulit ikan itu tutup dan hanya produksi sedikit, sedangkan belinya harus dengan jumlah yang lumayan banyak. Nah, tindakan yang harus dilakukan pengusaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Saiful agar tetap bereksistensi di usahanya, Pak Saiful juga mengelola produk lainnya jadi agar tetap berjalan brand usahanya. Yang omset yang diperoleh saat pandemi. Omset yang didapatkan jelas-jelas menurun drastis karena stok bahan yang didapat berhenti memproduksinya. Cara pemasarannya yaitu memasarkan melalui online, yaitu dari media Instagram, Facebook, dan WA, serta saat pameran-pameran yang diadakan oleh Dinas Perikanan. Watak atau kepribadian atau sifat yang bagaimana yang harus dimiliki oleh pengusaha agar tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Di sini Pak Saiful ini memiliki sifat yang kreatif untuk membuat menu atau olahan baru, maka dari itu usaha atau brand yang dimiliki Pak Saiful tetap berjalan. Nah, yang kedua ini ada deskripsi lokasi penempatan dan gambaran umum informan. Pada penelitian ini melakukan penelitian di Kelurahan Karangwaru. Informan terdiri dari 10 informan, yaitu antara lain 1 kepala atau ketua LPM Karangwaru, 7 pelaku UMKM, dan 2 lagi dari sektor perikanan. Nah, di sini yang pertama ada Pak Siswanto selaku Kepala LPM Kelurahan Karangwaru masa jabatan 2019-2022. 2 Bukat Miatun UMKM keripik gote berjalan 10 tahun. Pak Saiful UMKM kulit ikan patin berjalan 4 tahun. Ava Nuriyah UMKM di Sedbok usaha berjalan 2 tahun. Bu Endang UMKM tahu wali berjalan 8 tahun. Pak Imam UMKM ikan cupang lamanya 24 tahun. Bu Dartik selaku
UMKM nasi pecel selama 8 tahun, Bu Retno UMKM Sukun selama 2 tahun, Bu Yuyun kue basah 10 tahun, Bu Sari selaku beras 3 tahun. Maaf, bisa salah pengetikan. Jadi di sini ada 1 kepala LPM, 8 pelaku UMKM, dan 1 lagi dari sektor perikanan. 1 perikanan itu dari Pak Imam, yaitu ikan cupang selama 24 tahun. Di temuan hasil penelitian di sini domain atau di sini domain yang pertama itu cara bertahan di masa pandemi. Indikatornya yang pertama memberikan promosi, menjaga kesehatan ikan, melakukan pemesanan online. Di sini jawaban dari informan, saya tetap melakukan promosi di media sosial kepada pelanggan. Di sini yang menjawab yaitu nomor 4, informan nomor 4, 5, 7, dan 8. Yang kedua, saya selalu menjaga kesehatan dan melakukan perawatan ikan dengan baik agar hasilnya indah. Itu jawaban informan nomor 6. Dan yang selanjutnya, saya terus melakukan pemesanan produk secara online melalui media sosial, Mbak. Yaitu jawaban informan nomor 2, 3, dan 4. Nah, di sini yang kedua adalah domain pengaruh eksistensi usaha selama pandemi meningkat atau menurun. Indikatornya yang pertama menurun, mengalami kenaikan, dan yang ketiga stabil. Berikut adalah hasil jawaban dari informan. Selama masa pandemi ini usaha saya mengalami penurunan yang cukup signifikan, Mbak, yaitu jawaban informan nomor 2, 5, 6, 7, 9, dan 10. Yang kedua, usaha saya selama pandemi mengalami kenaikan omset penjualan, yaitu jawaban informan nomor 2 dan 4. Selama masa pandemi, omset penjualan produk saya mengalami kestabilan, Mbak, yaitu jawaban informan nomor 3 dan 8. Nah, dan yang ketiga ini di sini domain tindakan atau sikap dalam mempertahankan eksistensi usahanya dengan indikator 1. Menjaga kualitas produk, 2. Menghindari bahan baku yang kurang baik, 3. Menghindari bibit ikan yang kurang baik. Nah, berikut adalah hasil jawaban dari informan. Saya selalu menjaga kualitas produk saya tanpa mengurangi apapun, yaitu jawaban informan nomor 8. Dan selanjutnya saya memberikan pakan ikan yang baik dan menghindari bibit ikan yang kurang baik, Mbak. Itu jawaban informan nomor 6. Saya menghindari penggunaan bahan baku yang kurang baik dalam proses produksi saya, yaitu jawaban nomor 2, 3, 5, 7, 8, 6. Sebelum saya melanjutkan ke analisis data, tadi kan jawabannya itu ada Mbak, sedangkan saya itu cowok. Itu saya melakukan wawancaranya itu bersama teman-teman tim KKN dulu. Itu yang kebetulan yang wawancara itu perempuan, dan yang lain itu membantu memberikan pertanyaan. Jadi bapak atau ibu yang diwawancara itu menjawabnya Mbak, begitu. Oke, saya lanjutkan analisis data. Analisis data domain. Yang pertama yaitu cara bertahan di masa pandemi dengan indikator 1. Memberikan promosi, menjaga kesehatan ikan, dan melakukan pemesanan online. Yang kedua yaitu domain pengaruh eksistensi usaha selama pandemi meningkat atau menurun dengan indikator 1. Menurun, 2. Mengalami kenaikan, ketiga stabil. Yang ketiga itu domain
tindakan atau sikap dalam mempertahankan eksistensi usahanya dengan indikator 1, menjaga kualitas produk, menghindari bahan baku yang kurang baik. Yang ketiga, menghindari bibit ikan yang kurang baik. Ya, analisis yang kedua ini ada analisis taksonomi. Analisisnya akan menghasilkan persamaan atau membuat rincian dari domain yang dipilih sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara bertahan atau masa pandemi dengan indikator saya selalu melakukan promosi kepada pelanggan. Indikator ini terpilih karena pengusaha giat melakukan promosi kepada pelanggan. Ada 3 informasi yang menyatakan hal tersebut. Yang kedua, domain pengaruh eksistensi usaha selama pandemi meningkat atau menurun. Indikatornya yaitu 1, penurun. Indikator ini dipilih karena ada 6 informan yang mengalami penurunan omset. Yang kedua, stabil. Indikator ini dipilih karena ada 2 informan yang mengalami kestabilan dalam omset penjualannya. Yang ketiga adalah tindakan atau sikap dalam mempertahankan eksistensi usahanya dengan indikator 1, menjaga kualitas produk dan menghindari bahan baku yang tidak baik. Indikator ini dipilih karena pengusaha tetap menjaga kualitas produknya. Yang ketiga, analisis kompensial. Yang pertama yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator melakukan promosi kepada pelanggannya. Ini dipilih karena hasil observasi menyatakan informan sering melakukan promosi. Yang kedua, melakukan pemasaran produk secara online. Indikator ini dipilih karena hasil observasi menyatakan informan melakukan penjualan produk melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Yang ketiga, berproduksi akan tetapi dikurangi jumlah produksinya. Ini kan dipilih karena sebagai pengusaha masih bertahan dengan cara melakukan produksi tetapi pengurangan jumlahnya. Yang kedua yaitu pengaruh eksistensi usaha selama pandemik, yaitu penurunan. Pada masa pandemi peneliti menemukan usaha yang mengalami penurunan omset. Yang kedua, stabil. Di masa pandemi peneliti menemukan usaha yang mengalami kestabilan dalam omset penjualan seperti usaha tahu wali Bu Endang dan kopi barak Bu Sari. Yang terakhir ini ada sikap dalam mempertahankan eksistensi usahanya dengan indikator menjaga kualitas produk dan menghindari bahan baku yang tidak baik. Pada masa pandemi ini peneliti menemukan tindakan atau sikap dalam mempertahankan eksistensi usahanya, jaga kualitas produk dan menghindari penggunaan baku yang tidak baik. Yang terakhir ini adalah analisis tema kultural. Yang pertama ini ada dampak pandemi, yaitu kebiasaan pelaku UMKM dapat dilihat dengan cara bertahannya dengan makan giat promosi. Yang kedua, dampak adanya pandemi eksistensi usaha pelaku UMKM banyak mengalami penurunan omset. Dan yang ketiga, dampak adanya pandemi pada tindakan atau sikap yang dalam mempertahankan eksistensinya usaha dapat dilihat dari pelaku UMKM menjaga kualitas produknya. Nah, di pembahasan ini usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong tetap dalam penggunaan ekonomi. Gerakan sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan lapangan kerja. Keterlibatan LPM dan pemerintah memang sudah terlihat dalam kebersamaan merumuskan kegiatan pelaksanaannya. Nah, di bab 5 ini kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pelaku UMKM di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Tertarik dalam melaksanakan peranannya lebih didasarkan pada klasik, yakni kekurangannya saling komunikasi antar pengurus LPM, keberhasilan pengusaha dalam menetapkan strategi pemasaran melalui media sosial dinilai dapat membantu meningkatkan penjualan produk selama masa pandemi. Saran ditujukan kepada lembaga LPM.
dan pelaku UMKM agar tetap menjaga kualitas produk serta mengikuti perkembangan zaman seperti melakukan penjualan di media sosial dan selalu berinovasi di setiap produknya. Itu tadi hasil dari pekerjaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.